Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan juga pengangguran. Sebelum itu, kenalin nama saya Dalla Alifianisa Nasution dengan NIM 0506232087. Sebelum kita mulai belajar, saya bakal kenalin permen manis dan juga pinter, namanya Candy. Candy bakal bantu jelasin ke kita apa itu inflasi dan juga pengangguran. Yuk simak sama-sama. Hai teman-teman, kenalin nama aku Candy. Yuk belajar bareng Candy. Pelajaran seru, manis, dan pastinya bikin ketagihan loh. Di sini Candy akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Teman-teman tahu nggak apa itu inflasi dan pengangguran? Yuk belajar bareng Candy. Yang pertama, Candy bakal jelasin apa itu inflasi. Jadi, inflasi adalah kondisi di mana harga barang naik secara terus-menerus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan permintaan atau jumlah uang yang beredar. Inflasi dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian dan merugikan daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan tetap. Nah, teman-teman, inflasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan parah tidaknya inflasi. Ada inflasi ringan atau craving inflation, ada inflasi sedang atau galloping inflation, ada inflasi berat atau high inflation, dan ada inflasi sangat berat atau hyperinflation. Jenis inflasi yang kedua adalah berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada demand inflation dan cost inflation. Jenis inflasi yang ketiga adalah berdasarkan asalnya. Ada inflasi domestik dan juga inflasi impor. Nah, kira-kira apa sih penyebab terjadinya inflasi? Inflasi dapat disebabkan oleh sisi permintaan dan penawaran, seperti shock inflation, inflasi karena dorongan biaya, dan ekspektasi. Secara umum, penyebab inflasi menurut Al-Maghrizi terbagi menjadi dua kategori. Ada inflasi alamiah atau natural inflation dan inflasi akibat kesalahan manusia, seperti administrasi yang buruk atau korupsi yang mengacaukan manajemen negara. Ada juga pajak berlebihan yang meningkatkan biaya produksi dan harga barang, serta mencetak uang berlebih untuk menutupi kebutuhan modal yang tinggi. Inflasi tentu memiliki beberapa dampak, di antaranya penurunan daya beli masyarakat. Kedua, meningkatkan pengangguran. Yang ketiga, merosotnya pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, ketidaksetaraan sosial. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengatasi inflasi itu? Cara yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter ketat seperti mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi yang dapat mempengaruhi seluruh sektor perekonomian. Ada juga meningkatkan suku bunga bank. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang ketiga, kebijakan output, di mana menurunkan biaya masuk agar harga impor turun dan meningkatkan output, serta menggunakan operasi pasar terbuka atau OTP untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah. Yang keempat, ada kebijakan penentuan harga dan indexing, di mana menetapkan harga tertinggi untuk barang tertentu dan indeks harga untuk upah atau gaji guna menekan inflasi. Nah, teman-teman, sudah mengerti kan apa itu inflasi? Sekarang Candy akan menjelaskan apa itu pengangguran. Yuk simak bareng-bareng. Jadi, pengangguran adalah masalah yang menghambat perekonomian dan berdampak pada kualitas hidup. Tingginya pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial. Inflasi yang menyebabkan kenaikan harga tak terkendali juga berperan sebagai penyebabnya. Pengangguran memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan cirinya. Ada pengangguran friksional, ada pengangguran struktural, ada pengangguran siklus, dan ada pengangguran teknologi. Lalu, berdasarkan ciri, pengangguran dapat dibedakan
menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, dan setengah pengangguran. Pengangguran tentu saja memiliki beberapa penyebab. Yang pertama, kesempatan kerja yang terbatas. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Ketiga, kurangnya informasi. Keempat, kesempatan kerja tidak merata. Dan kelima, upaya pemerintah, kurangnya pelatihan dan budaya malas di kalangan pencari kerja. Pengangguran juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama, menurunkan kegiatan perekonomian. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menurunkan keterampilan. Keempat, meningkatkan biaya sosial. Dan yang kelima, menurunkan penerimaan negara karena pendapatan pajak menurun karena berkurangnya penghasilan dari pengangguran. Kira-kira bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, menurunkan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan keterampilan agar sesuai dengan tuntutan pasar. Pengangguran juga bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan ekspansif atau menambah uang beredar, atau kontraktif, yaitu mengurangi uang beredar. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Candy tentang pengangguran dan juga inflasi. Kira-kira gimana? Teman-teman udah pada paham kan? Penjelasan lebih lanjutnya, Candy serahkan sama Della ya. Bye-bye! Nah, itu tadi penjelasan dari Candy mengenai inflasi dan juga pengangguran. Kira-kira gimana teman-teman udah pada paham kan? Jadi sebenarnya apa sih hubungan antara inflasi dan juga pengangguran? Inflasi dan pengangguran seringkali saling terkait dengan adanya trade-off antara keduanya. Jika kebijakan pemerintah menurunkan inflasi, pengangguran akan meningkat. Dan sebaliknya, jika mengurangi pengangguran, inflasi akan meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi dapat meningkatkan permintaan barang dan juga jasa, yang tanpa peningkatan kapasitas produksi akan menyebabkan inflasi. Sebaliknya, pengangguran dapat menurunkan inflasi karena daya beli masyarakat yang menurun mengurangi permintaan barang. Kurva Philip menggambarkan hubungan ini. Peningkatan permintaan yang menyebabkan penurunan pengangguran dapat menaikkan harga barang, sementara inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli dan menyebabkan pengurangan produksi dan peningkatan pengangguran. Jadi itu tadi penjelasan lengkap mengenai inflasi dan juga pengangguran. Saya Della Livianisa Nasution, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Bye-bye.